Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Abna'i wa banati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal, yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk sama-sama belajar ilmu agama, mendengarkan dan membaca qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Semoga apa yang dilakukan oleh kita semuanya mampu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menjadi penerang untuk kehidupan kita, ilmu yang menjadi bekal yang senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka abna'i wa banati, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk senantiasa berdoa dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari ilmu yang tidak bermanfaat dengan doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Abna'i at-talabah wa banati rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas kaidah yang ketiga dari matan Qawaidul Arba karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Kaidah yang ketiga yang berbunyi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kaidah yang ketiga kita terjemahkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara. Apa arti zahara? Muncul. Ala unasin mutafarriqin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, hadir di kalangan manusia yang berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, hadir di saat banyak orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, dan peribadahan mereka itu
bermacam-macam. Banyak sekali macam-macamnya. Nabi diutus di hadapan manusia yang melakukan kesyirikan. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi menjelaskan peribadahan-peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kata beliau, minhum may ya'budul malaikah. Ada di antara mereka yang menyembah kepada para malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'a was-salihin. Dan juga ada di antara mereka yang menyembah kepada para nabi dan kepada orang-orang saleh. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Apakah cukup? Tidak. Wa minhum may ya'budul ahjar wal asjar. Ada juga di antara mereka yang menyembah ahjar. Apa arti ahjar? Batu. Mufradnya adalah hajarun. Wal asjar. Apa arti asjar? Pepohonan. Jama dari syajarun. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Dan juga ada di antara mereka yang menyembah terhadap matahari dan rembulan. Ada yang menyembah matahari dan rembulan. Banyak tidak macamnya, banyak sekali sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi? Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi melanjutkan, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Tentunya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, tentunya Nabi mengawalinya dengan dakwah terlebih dahulu, menyampaikan risalah Islam terlebih dahulu, melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Setelah iqamatil hujjah, setelah iqamatil hujjah, setelah tegaknya hujjah kepada mereka dengan didakwahi, dengan diberikan berbagai macam tips, pendekatan-pendekatan kepada mereka, kok tetap ngeyel, kok tetap tidak mau mentauhidkan Allah. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Dan dalil perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka yang tetap ngeyel, bagi mereka yang enggan untuk mentauhidkan Allah, mana perintahnya? Perintahnya adalah dari firman Allah. Perintahnya adalah firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Apa kata Allah? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi SAW di dalam surah Al-Anfal ada kulluhu, di dalam terjemahan yang lain tidak ada kulluhu, maka yang tepat ada kulluhunya. Coba bisa dilihat Ibnu Talabah membaca Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal 39 ada kulluhnya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 193. Yang tadi Al-Anfal jangan ditutup, coba. Yang Al-Anfal ayat berapa tadi? 39. Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Aiyah. Makanya tadi saya sempat diam. Ternyata ada ayat yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mirip. Ada yang kulluhu lillah, ada yang langsung apa? Tanpa lillah. Wa yakuna dinu lillah. Kembali ke firman Allah. Wa qatiluhum. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangilah mereka. Hatta la takuna, sehingga tidak ada fitnah. Hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah, sampai sehingga tidak ada fitnah lagi, sehingga ketaatan hanya untuk Allah, sehingga agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, abnai talabah rahimani wa rahimakumullah, dari muqaddimah al-qa'idatu tsalitsah kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, metode Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam menulis buku-bukunya, kitab-kitabnya, kutub-kutubnya, risalahnya itu selalu beliau setelah kaidah, penjelasan sedikit, intisarinya, baru setelah itu dalil. Kaidah, penjelasan dan intisari, kemudian dalil. Baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah metode penulisan yang khas yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga adalah metode penulisan kita sebagai penuntut ilmu syar'i, kita sebagai seorang guru, seorang ustadz, kita sebagai yang meneruskan estafet dakwah para dai-dai, para asatidzah kita. Kita pun seperti itu di dalam menyampaikan dakwah. Harus senantiasa berlandaskan Al-Quran dan hadis. Harus senantiasa mencantumkan referensi dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perkataan kita, penjelasan kita, atau guru-guru kita, asatidzah kita, para kiai kita, para ulama kita, yang mana ternyata
yang mereka ucapkan itu tidak ada landasan dalil atau menyelisihi dalil, maka perkataan penjelasan para ulama tersebut, para asatidzah tersebut harus kita apa? Harus kita kesampingkan terlebih dahulu, dan harus kita lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Imam Malik mengatakan kullu kalamin yu'khadh wa yurad. Apa perkataan Imam Malik? Kullu kalamin yu'khadh wa yurad. Setiap perkataan seseorang, siapapun itu, seorang penuntut ilmu kah, seorang ustadz kah, seorang kiai kah, seorang habib kah, seorang ulama kah, apabila menyelisihi Al-Quran dan hadis atau keliru di dalam menyampaikan sesuatu dan ternyata menyelisihi, maka kita harus mengkesampingkan terlebih dahulu perkataan tersebut, dan kita harus lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis. Karena setiap kita tidak ada yang ma'sum. Para asatidzah, para guru, para habaib, tidak ada yang ma'sum. Kullu kalamin yu'khadh wa yurad. Setiap perkataan itu bisa diambil dan bisa ditolak. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan sambil melihat, menunjuk kuburannya baginda Nabi, illa sahibu hadzal qabr. Illa sahibu hadzal qabr. Karena Imam Malik itu dakwahnya, kajiannya itu di Masjid Nabawi. Ketika beliau mengatakan kullu kalamin yu'khadh wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan manusia, siapapun dia, apapun status dia, sebanyak apapun ilmu dia, yu'khadh wa yurad, bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini. Sambil menuju kepada kuburan baginda Nabi. Maksudnya adalah apa yang diwahyukan kepada Nabi wajib kita ikuti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidaklah mengatakan kecuali atas wahyu dari Allah. Nabi SAW tidak mengatakan dari hawa nafsunya. Semuanya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Maka ini faedah yang pertama. Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam penyusunan kitabnya itu selalu menulis kaidah, penjelasan sedikit atau intisari, baru berikutnya apa? Dalil. Dan ini adalah sunnah yang harus kita lestarikan sebagai penuntut ilmu syar'i. Bisa dipahami faedah yang pertama? Faedah yang kedua atau kesimpulan pelajaran yang bisa kita ambil dari muqaddimah al-qaidah ats-tsalitsah, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di suatu zaman di mana umat pada saat itu mereka banyak yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Adapun rahasia kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada suatu zaman di mana banyak kerusakan dan kesyirikan, hikmahnya adalah untuk pelajaran kepada kita, untuk pelajaran kepada
umatnya yang datang setelah generasi terbaik, bahwa baginda Nabi saja beliau menghadapi banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan beliau tegar, beliau tetap bersemangat, beliau memiliki semangat juang yang luar biasa untuk mendakwahkan mereka. Bahkan tak sedikit baginda Nabi SAW diuji, dicaci maki, diintimidasi, dizalimi. Bahkan banyak di antara mereka yang ingin membunuh baginda Nabi SAW. Dikarenakan Nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Mereka selalu mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau ini akan menjadikan ilahan, Tuhan kita yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Sehingga berbagai macam cacian, cemoohan, intimidasi, kezaliman didapatkan oleh baginda Nabi. Tadi tujuannya untuk apa? Untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan dihadapkan dengan fenomena banyak sekali saudara-saudari kita yang terjatuh kepada kesyirikan. Kita pun harus tegar, kita pun harus bersungguh-sungguh, kita harus memperjuangkan nyawa, raga kita, harta, waktu kita untuk terus menegakkan kalimat Allah, untuk terus memurnikan tauhid. Ini faidah yang kedua. Faidah yang keberapa? Yang kedua. Faidah yang ketiga, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh-contoh sesembahan-sesembahan selain Allah yang sangat banyak yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita semakin jelas, semakin mengerti, semakin gamblang pengetahuan kita, keimanan kita, akidah kita, manhaj kita tentang tauhid yang murni, tentang akidah yang benar. Sekali lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan contoh-contoh perbuatan syirik yang dihadapi oleh baginda Nabi. Tujuannya tadi apa? Supaya akidah, keimanan, tauhid kita semakin jelas, semakin gamblang, semakin kita benar-benar yakin tentang bagaimana pengesaan kepada Allah. Karena ada sebuah kaidah, ini perlu dihafal oleh seluruh para santri. Kaidah yang dibuat oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fabididdiha tatabayyanul asya'a. Saya ulang, fabididdiha tatabayyanul asya'a. Fabididdiha tatabayyanul asya'a. Dengan kita mengetahui lawannya, dengan kita mengetahui lawannya,
kita akan semakin jelas mengetahui perbedaan antara dua hal. Kita belajar tauhid dan juga belajar syirik. Tujuannya untuk apa? Untuk semakin jelas, oh tauhid itu seperti ini. Oh ternyata syirik itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Semakin akan jelas. Kita mengetahui ini sunnah, ini bid'ah. Kita belajar sunnah saja tidak cukup. Belajar sunnah saja tidak cukup. Kita harus juga mempelajari tentang bid'ah. Contoh-contoh bid'ah. Dengan mempelajari sunnah dan bid'ah akan semakin jelas. Kita mengetahui kemaksiatan dan juga ketaatan. Karena kalau kita hanya mengetahui ketaatan, bisa jadi terjatuh kepada kemaksiatan. Masih ingat kaidahnya? Araftus syarra la lisyarri lakin litawakkihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjaga diriku supaya tidak terjatuh. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia akan sangat mudah untuk terjatuh. Bisa dipahami? Baik. Berikutnya faedah yang keempat. Faedah yang keempat dari kaidah yang ketiga ini, kita akan mengetahui bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Sekali lagi, dari al-qaidatu tsalitsa ini, dengan Syekh menyebutkan contoh-contoh perbuatan syirik, sesembahan-sesembahan yang terjadi pada zaman Nabi, akan mengajarkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Makna la ilaha illallah. Bukan makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila ada seorang muslim yang mengatakan makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka makna tersebut adalah makna yang keliru dan salah. Sekali lagi coba perhatikan. Kalau seorang muslim mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, maka makna tersebut keliru dan salah. Coba perhatikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa salah? Karena realitanya Tuhan itu banyak boten, yang disembah, yang diakui, yang diagungkan. Seseorang dijadikan sesembahan banyak atau tidak? Banyak. Zaman Nabi aja banyak sekali, apalagi zaman sekarang. Sekarang luar biasa. Negara terbanyak sesembahan
negara terbanyak Tuhan adalah negara India. Indonesia termasuk negara yang banyak sesembahannya. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah sapi. Kiai selamatlah. Ada yang menyembah apa itu? Batu kecil, batu akik. Orang-orang India lebih banyak lagi. Karena semua makhluk itu bisa menjadi Tuhan bagi mereka. Ular jadi Tuhan. Mereka ada apa? Patung ular yang mereka sembah. Ada yang menyembah tikus. Kata mereka tikus ini dewa. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kerbau, ada yang menyembah Donald Trump. Ada. Di India tuh ada patung Donald Trump. Banyak sekali. Maka kalimat la ilaha illallah, apabila maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka maknanya keliru, salah. Karena Tuhan selain Allah banyak. Reza, makna yang benar apa jadinya? Masya Allah. Makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah. Ini faidah yang keberapa? Yang keempat. Faidah yang kelima. Faidah yang kelima dijelaskan oleh para ulama, sesembahan yang disembah oleh orang-orang tetap dikatakan kesyirikan, tetap dikatakan orangnya telah melakukan kekufuran, walaupun yang disembah objeknya adalah makhluk Allah yang mulia. Sekali lagi, walaupun sesembahan yang disembah, yang dijadikan objek disembah seseorang, dia adalah makhluk yang mulia, yang agung, yang istimewa, tetap dikatakan perbuatan orang-orang yang menyembah terhadap objek tersebut adalah perbuatan kesyirikan, kekufuran, walaupun objeknya tadi adalah makhluk Allah yang mulia. Coba lihat tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan objek Tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab itu apa saja? Pertama, malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang mulia boten? Makhluk Allah yang mulia boten? Makhluk Allah yang mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ya'sunallaha ma amarahum. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah napa tentang malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan.
Ali, mana dalil bahwa para malaikat adalah makhluk Allah yang mulia? Itu menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang mulia. Orang-orang yang menyembah kepada para malaikat, orang-orang tersebut tetap dikatakan dia telah melakukan kesyirikan. Objek sesembahan yang disembah selain malaikat apa? Siapa? Al-anbiya was-salihin. Masya Allah. Al-anbiya, orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Orang-orang soleh juga mereka orang-orang yang baik. Kemudian apalagi yang disembah oleh mereka? Apa yang disembah mereka? Asy-syams wal qamar, matahari, rembulan. Rembulan maksiat atau tidak? Rembulan dan matahari suka bermaksiat atau tidak? Tidak, mereka selalu beribadah kepada Allah. Mereka selalu mengabdi kepada Allah. Kemudian apa lagi yang mereka sembah? Al-asjar wal ahjar, pepohonan dan bebatuan. Reza, pepohonan dan bebatuan itu makhluk Allah yang suka bermaksiat atau tidak? Tidak. Mereka selalu bertasbih. Walakin kata Allah, kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka kepada Allah. Mereka selalu bertasbih. Bebatuan, pepohonan, semuanya bertasbih kepada Allah. Walaupun demikian, perilaku penyembahan kepada selain Allah, walaupun objeknya adalah makhluk-makhluk yang mulia, tetap dikatakan apa Mas Syauqi? Tetap dikatakan orang tersebut melakukan apa? Kesyirikan, kekufuran. Maksudnya adalah tidak kita benarkan orang yang menyembah kepada nabi. Tidak kita benarkan. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyeru dan menyembah kepada selain Allah. Di sini Allah menggeneralkan. Ibnu Majah, Mas Bilal, Mas Asad, ilahan akhar ini secara general, secara umum disebutkan. Apa saja yang disembah, apa saja objek yang disembah. Kata Allah, ketika tidak ada dalil yang tidak memperbolehkan, fa innama hisabuhu 'inda rabbi, maka semuanya akan dihisab oleh Allah. Dan kata Allah, mereka-mereka tidaklah akan beruntung. Zaki, innahu la yuflihul kafir. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah mengatakan mereka adalah orang yang kafir. Kaidah yang keberapa Andika? Kita baru belajar kaidah yang keberapa? Hah? Kaidah yang keberapa? Ketiga. Faidah yang keberapa? Keberapa? Berikutnya, faidah yang berikutnya, firman Allah, wa qatiluhum, wahai Nabi Muhammad, perangilah mereka, hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wahai Nabi Muhammad,
perangilah mereka. Nur Fadila, Fatih, apa arti fitnah? Kata Allah di sini, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Wahai Nabi Muhammad, perangi mereka. Jadi sudah kita jelaskan, setelah mereka mendapatkan nasihat dakwah dari Nabi dengan tahapan-tahapannya, baru Allah memerintahkan kepada Nabi apa? Waqatiluhum, perangilah mereka. Jangan sampai ada fitnah di permukaan bumi ini. Supaya di permukaan bumi ini semuanya menyembah hanya untuk Allah. Apa makna fitnah di dalam ayat tersebut, Mas Fatih, Mas Nur? Fitnah di dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan. Fitnah di sini maknanya adalah kesyirikan. Maka keliru kalau misalkan Rizki atau mengatakan kalau ada yang memfitnah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maka Mas Rizki atau keliru di dalam pengambilan istidlal. Karena fitnah di dalam ayat tersebut dan di dalam ayat ini artinya adalah kesyirikan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maksudnya adalah kesyirikan lebih bahaya, lebih parah daripada pembunuhan. Karena kalau pembunuhan itu menodai makhluk, kalau kesyirikan itu aziz menodai siapa? Allah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Begitu juga dengan fitnah di sini adalah asyirk. Fitnah di sini adalah asyirk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka wahai Nabi Muhammad sampai tidak ada kesyirikan di permukaan bumi, sehingga semuanya di permukaan bumi adalah mereka-mereka yang menyembah Allah. Nurizki tadi berarti fitnah di sini maknanya apa? Kesyirikan. Baik, Mas Fitrian apa? Fitnah artinya kesyirikan. Mas Suwaid, Mas Ibrahim, fitnah di sini maknanya apa? Kesyirikan. Baik, ini pelajaran yang keberapa? Baik. Terakhir, pelajaran yang terakhir dari Muqaddimah Al-Qa'idatu Tsalitsah. Mas Faiz, faedah yang keberapa ini? Keberapa? Ke-6. Ke-7 sekarang, sebab terbesar mereka melakukan kesyirikan, yang pertama adalah kejahilan. Seorang yang jahil tidak mengetahui kesyirikan, tidak mengetahui efek dari perbuatan kesyirikan, maka sangat rentan sekali terjatuh, terperangkap dari dosa kesyirikan tersebut. Sebab yang kedua adalah al-ghulu. Al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Berlebihan. Berlebihan di dalam mengkultuskan sesuatu. Baik itu mengkultuskan orang, baik itu mengkultuskan pepohonan, baik itu mengkultuskan batu, baik itu mengkultuskan apa saja. Berlebihan
yang menyebabkan pengkultusan, inilah yang menjadi sebab terbesar kesyirikan. Wadi Fajri, ada berapa sebabnya? 2. Yang pertama, kurangnya ilmu alias kejahilan. Yang kedua adalah berlebihan, sehingga mereka mengkultuskan. Makanya dalam Islam banyak sekali dalil yang melarang kepada kita untuk berlebihan. Mencintai seseorang karena Allah sesuai dengan kadarnya. Membenci seseorang juga karena Allah sesuai dengan kadarnya. Saya mencintai para santri karena Allah sesuai dengan kadarnya. Saya membenci para santri sesuai dengan kadarnya saja. Itu adalah 2 sebab yang sering menjadi terjadinya kesyirikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan tentang bahayanya pengkultusan atau berlebihan di dalam ajaran agama Islam. Kurang lebihnya wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.